Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Happy New Year. Ini adalah general reading kamu untuk bulan Januari 2023. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Januari ini. Oke, di dasar deck ada Five of Wands. Ini berbicara tentang bisa drama, bisa juga gini. Kalau misalnya ada suatu kondisi yang mungkin akan kamu hadapin dengan ketidaknyamanan gitu ya, itu hanya sesuatu hal yang sementara karena angka 5 itu adalah angka transisi. Kamu sedang dipersiapkan semesta untuk suatu hal ya. Suatu halnya itu apa, kayak membawa kamu lebih jauh dalam perjalanan spiritual kamu, lebih mengenal tentang tentang Tuhan, tentang pencipta kamu, tentang diri kamu, siapa diri kamu yang sesungguhnya, kayak suatu pertanyaan filosofikal yang lebih dalam gitu tentang hidup. Oke, di sini uh, gini ya, tentang perjalanan spiritual kamu itu ada hubungannya dengan um, hubungan romantis kamu, kayak hubungan ini nih, koneksi ini membawa kamu gitu, kayak menjadi sebuah trigger atau kalian sama-sama berevolusi dalam perjalanan spiritual kamu gitu. Nah di sini yang menjadi opportunity kamu adalah Seven of Wands gitu. Kamu kayak belajar gitu memberikan boundary, memberikan batasan pada orang-orang di sekitar kamu. Bisa juga pada situasi yang kamu hadapin, atau ini bisa juga berbicara tentang jika kamu sedang memperjuangkan sesuatu hal, kamu akan melihat hasilnya ya. Dan di sini yang menjadi tantangan kamu adalah High Priestess. Yang tadi aku bilang ini ada hubungannya dengan perjalanan spiritual kamu. Ini adalah kayak kamu, ini waktunya kamu untuk belajar berserah gitu. Untuk kamu tahu ada hal-hal yang sepertinya itu misteri ilahi gitu. Ada waktunya kamu tahu. Mungkin sekarang kamu nggak tahu kayak kemana nih perjalanan selanjutnya. Kayak aku mendapatkan vibe juga kayak spiritual awakening gitu ya untuk kamu, atau kamu akan masuk ke dalam perjalanan spiritual awakening, atau kamu sedang berada dalam fase ini nih. Wajar ada masanya kayak kamu nggak tahu nih kemana, kayak kamu nggak tahu nih dunia yang kamu tahu sebelumnya itu kayak berbeda gitu. Nggak apa-apa, itu memang bagian dari perjalanan spiritual awakening gitu. Kamu ada dunia yang kamu tahu sebelumnya itu mungkin dibangun di atas sebuah ilusi gitu. Mungkin ada mental block yang perlu kamu lepaskan. Mungkin ada sesuatu yang perlu kamu lihat lebih jauh. Di sini kamu diminta untuk percaya bahwa jalan semesta adalah jalan terbaik, bahwa nggak apa-apa kalau memang ada saatnya kamu nggak tahu. Nanti kamu akan tahu dan kamu akan mengerti. Yang penting kamu berserah, kamu pasrah. Bahwa semesta akan menuntun jalan kamu dan kamu akan selalu dilindungi gitu dalam perjalanan kamu. Kenapa aku bilang ini bisa berhubungan dengan perjalanan spiritual atau spiritual awakening? Karena di sini ada door to spirit ya, pintu menuju spirit. Lalu di tarotnya, lihat, ada tower, ada judgment, ada two of cups. Kayak yang tadi aku bilang, hubungan kamu, terutama konteks hubungan romantis kamu, membawa kamu lebih jauh. Mungkin kamu dan orang itu, atau kamu aja, hubungan ini memicu kamu masuk lebih jauh dalam perjalanan spiritual kamu. Karena apa? Di sini ada tower dan ada judgment. Kayak kamu mereview, melihat hidup kamu selama ini, terus kamu merasa bahwa dunia kamu berbeda, bahwa kamu nggak kenal siapa nih yang ada di hidup ini sebelumnya, siapa nih yang menjalani hidup ini. Dan itu membawa union kamu dengan higher self kamu gitu, dengan versi diri kamu yang akan kamu temukan setelah kamu menyelami lebih jauh dengan perjalanan ini ya. Tower sama judgment itu sebuah kombinasi yang apa ya, kayak kamu, sebuah goncangan, sebuah trigger membawa kamu melihat nih, mengevaluasi hidup kamu, dan ini seperti membawa kamu terlahir kembali ya, versi diri kamu yang baru. Karena apa? Versi diri kamu yang lama udah mati, kamu nggak kenal dan kamu nggak tahu itu siapa bahkan ya. Lalu hal yang mungkin lolos dari pandangan kamu, atau hal yang kamu perlu tahu ya, strategi. Kayak aku melihat bahwa mungkin versi diri kamu yang sebelumnya itu merasa dia nggak punya kontrol atas hidupnya, merasa kayak ada mungkin ada victim mentality, mental victim, mental korban. Orang yang mungkin juga ya, kayak
hidup tuh bukan punya kamu gitu, kayak kamu ngikutin sebuah alur kehidupan yang orang lain bikin buat kamu, bukan kamu yang bikin untuk hidup kamu ya. Dan dengan momen ini, dengan Tower dan Judgment, lalu di sini ada High Priestess, ini membawa kamu untuk mengambil alih kendali hidup kamu, bahwa kamu punya kontrol atas hidup kamu, bahwa kamu pemimpin hidup kamu ya. Ini adalah sebuah perjalanan, ini adalah pemberian dari semesta yang mungkin sekarang tuh kayak pil pahit gitu. Ketika kamu ngalamin ini kayak pil pahit, tapi ini sebuah hadiah di mana ketika kamu udah keluar dari fase ini, kamu akan lihat bahwa sebenarnya ini kayak blessing in disguise gitu. Mungkin sekarang pahit, tapi ketika kamu keluar dari fase ini, dari perjalanan ini, kamu akan jadi versi diri kamu yang baru ya. Orang yang punya kendali atas hidupnya, orang yang jadi pemimpin di hidupnya. Bahwa kamu kayak menemukan kekuatan, menemukan versi diri kamu yang bahkan kamu gak kenal sebelumnya. Tapi itu jauh lebih baik, jauh lebih powerful. Bukan jauh lebih powerful ya. Akhirnya kamu mengerti bahwa kamu punya power itu gitu. Selama ini terpendam karena conditioning, karena programming, karena kamu mengikuti atau mendengarkan segala sesuatu yang berada di luar diri kamu. Tapi dengan kamu menyelami perjalanan yang dalam diri kamu, kamu menemukan, kamu melihat bahwa selama ini kamu punya power itu ya di dalam diri kamu. Dan kamu akan melihat dunia dengan cara yang baru dan lebih menyenangkan, excited gitu. Advice-nya adalah Angel of Balance. Ini kayak perjalanan mengembalikan juga keseimbangan dalam hidup kamu. Dan gini, karena ini fase yang mungkin sepertinya gelap atau berat, dan mungkin kamu kayak belajar lagi berpijak gitu, kayak membangun dunia kamu kembali ya. Self care itu prioritas ya, prioritaskan diri kamu. Kalau kamu capek, kamu istirahat, karena dalam fase spiritual awakening itu kadang energi kita tuh seperti habis, dan energi secara kolektif juga emang lagi berat sekarang ya. Self care itu penting, prioritaskan diri kamu. Tidur yang cukup, makan yang benar, terutama perhatikan asupan gizi kamu. Kalau misalnya kamu mau nangis ya nangis aja gitu. Dan kalau misalnya kamu sendiri, kamu nggak sendirian. Aku selalu bilang, gimana pun perjalanan kamu terasa berat pun itu kadang-kadang ya. Aku tahu apa yang kamu hadapin ya viewers, karena aku melihat gitu dinamika perjalanan kamu semua, apa yang muncul, energi yang muncul di sini tuh, apa yang muncul di sini, atau aku bisa melihat gitu dinamika perjalanan kamu. Self care penting. Kalau misalnya kamu nggak punya tenaga, ya udah berarti memang waktunya kamu memberi ruang untuk diri kamu berdiam, beristirahat. Kalau capek ya istirahat, kalau butuh nangis ya nangis, kalau merasa sendiri nggak apa-apa, kamu nggak sendirian, ada spirit guide kamu, ada aku. Dan kalau kamu merasa nggak ada yang mengerti, nggak apa-apa, ini perjalanan bukan buat semua orang gitu. Terus kalau kamu bertanya, Kak ngomong apa sih, aku nggak ngerti gitu, berarti untuk saat ini nih, ini readingnya bukan buat kamu, atau mungkin nanti ya, seiring berjalannya waktu kamu baru resonate gitu dengan reading ini. Di sini ada Nine of Swords, ada Nine of Pentacles, dan ada Hangman gitu. Perjalanan ini memang membuat kamu merasa sendirian, merasa nggak ada mengerti. Tapi fokusnya saat ini adalah memang kamu prioritaskan diri kamu dulu gitu. Dan kalau kamu merasa gitu, kalau cerita sama orang nggak dimengerti, ya udah berarti ini memang benar-benar waktunya kamu untuk berjalan sendiri gitu. Sendiri bukan berarti kesepian atau benar-benar sendiri, enggak, semesta selalu ada. Ini memang ruang yang diberikan kepada kamu saat ini seperti itu ya. Dan kamu kuncinya, ini momen kamu diminta untuk percaya, untuk berserah. Karena apa? Fase perubahan, enlightenment itu ketika kamu ada perubahan momen perspektif, kamu membangun dunia kamu yang baru. Dengan fase ini ya, dengan proses ini, dengan Hangman ini kuncinya adalah berserah. Kamu percaya bahwa semesta selalu menuntun jalan kamu, dan walaupun terlihatnya sendiri ya, kamu gak pernah sendirian. Dan ingat, boundary, batasan. Untuk saat ini penting untuk memprioritaskan diri kamu terlebih dahulu ya, menjaga energi kamu terlebih dahulu. Dan aku melihat mungkin sebagian dari kamu gitu, hal-hal yang tadinya kamu anggap penting, kamu anggap berharga, bahkan mungkin goals kamu ya, dalam perjalanan ini juga mungkin akan ada yang berubah. Kita konfirmasi kenapa Tower di sini. Page of Pentacles ini kayak Tower itu, goncangan itu, suatu momen tak terduga itu membawa kamu untuk kayak membuat kamu berada di energi murid gitu, belajar lagi, adaptasi lagi, mungkin kembali ke titik nol.
Tapi nol itu bukan berarti nggak ada ya. Nol itu kayak angka the full. Itu posibilitas tanpa batas. Di situ adalah potensi diri kamu yang baru, diri kamu yang melihat bahwa kamu sesungguhnya punya power ya untuk membentuk realitas seperti yang kamu mau, bahwa kamu punya power atas hidup kamu adalah pemimpin di hidup kamu. Dan mungkin selama ini kamu nggak lihat itu ya, karena apa? Kayak mungkin ada mental victim, mental yang merasa kurang, nggak berharga, nggak cukup, atau ada sebuah ilusi yang perlu diruntuhkan terlebih dahulu. Dan kamu mulai lagi dari awal untuk menemukan bukan menemukan, melihat, membangun kembali dunia kamu yang baru, diri kamu yang baru. Nine of Swords, Page of Wands. Ya, setelah kamu keluar dari ini, bisa hitungan hari, bisa hitungan minggu, bisa hitungan bulan. Ingat, ini mungkin terlihatnya seperti pil pahit saat ini, tapi ketika kamu keluar dari sini, kamu akan mengerti. Dan kamu melihat bahwa ini adalah sesuatu hal, salah satu dari beberapa hal terbaik yang semesta pernah berikan di hidup kamu atau datangkan di hidup kamu ya. Oke, kita akan tutup dengan satu pesan yang terakhir. Ya, bisa dimengerti ya. Dengan kartu ini, it's time to take action. Gini, di saat seperti ini gitu, actionnya itu adalah kamu kasih boundary, kamu tahu gini, actionnya kamu tahu kapan kamu harus bergerak, kamu tahu kapan kamu harus istirahat atau berhenti atau berefleksi. Karena apa? Kompasnya itu ada pada diri kamu gitu ya, ada pada intuisi kamu, ada pada tubuh kamu gitu. Kalau kamu merasa capek, jangan paksakan gitu ya, karena memang energi secara kolektif memang lagi berat dan kamu sedang dalam fase transisi. Jadi kamu diminta untuk mindful, kamu kapan tahu kapan harus bergerak, kapan kamu istirahat ya. Dan ini yang tadi aku bilang, ini ada hubungannya dengan hubungan romantis, mungkin twin flame juga ya, karena runner ini kan salah satu dinamika yang akan muncul dalam hubungan twin flame. Atau bisa jadi juga ada orang yang pergi meninggalkan sebuah hubungan, dan ini jadi trigger untuk kamu menyelami lebih jauh dalam perjalanan spiritual kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.